Hai guys, kembali lagi di Mfalme Studio. Kemarin ada yang nanya tentang OBS ya. Ada yang minta diajarin menggunakan OBS, gimana caranya? Bang, ngajarin pakai OBS dong. Terus ada yang nanya juga gimana caranya streaming game PC menggunakan OBS. Ini playlist baru ya. Dan gue akan memproduksi banyak video, gue nggak tahu berapa video seperlunya untuk ngecover semua yang perlu diketahui tentang OBS. Kalau lo pengen belajar tentang OBS atau misalnya lo udah bisa pakai OBS tapi pengen tahu lebih lagi bagaimana memaksimalkan OBS, langsung aja subscribe dan pantau terus playlist tentang OBS ini. Ya, gue akan ngebahas gimana caranya live streaming GPC pakai OBS, gimana multicam production pakai OBS, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan OBS akan gue bahas di sini. Nah dalam video pertama ini bukan tutorial ya, ini bukan gue nggak akan ngebahas teknis dulu, tapi justru gue pengen, mungkin buat yang belum tahu apa sih itu sebenarnya OBS. Langsung aja. Kalau kita ke websitenya OBS ya, di sini obsproject.com ada ininya, istilahnya apa namanya, explanationnya ya. Free and open source software for video recording and live streaming ya. Jadi software gratis untuk recording dan live streaming. Yang bisa diinstal di sini ada ya logo Windows, Mac dan Linux. Gue nggak tahu siapa yang pakai Linux, tapi ya seenggaknya buat kita pengguna Windows dan Mac tidak ada limitasi, apapun yang lo gunakan bisa install OBS dan menggunakan OBS secara full. Nah, free and open source artinya OBS ini didevelop dengan sebuah komunitas ya. Pasti ada kreatornya juga, tapi didukung komunitas dan banyak orang yang melemparkan uang kepada para developernya. Ya, ini ada gold sponsor, diamond sponsor. Ini kalau nggak salah yang diamond sponsor ini, premier sponsor nih, mereka nge-support OBS ini per tahunnya bisa mungkin setengah M lebih, adalah penjelasannya di situ. But anyways, yang intinya adalah OBS akan selalu gratis selamanya dan akan selalu diupdate agar semakin keren softwarenya. Fungsionalnya software for video recording dan live streaming. Video recording dan live streaming, tapi sebenarnya ya menurut gue recording dan live streaming itu adalah output ya. Itu adalah sebuah output, dan sebenarnya ada satu output lagi yang penting selain dari recording dan streaming, akan gue bahas setelah ini. Nah, tapi sebelum lo recording dan live streaming, pastinya semua konten lo ini harus di compile agar kelihatan kece dan bagus. Ya kan, nggak mungkin lo, ya bisa jadi sih lo cuman streaming game lo aja, tapi kan lo pengen streaming game lo dan mungkin ada kelihatan muka lo juga, atau mungkin lo ada lower thirds juga. Nah, semua ini berarti semua input ini, media-media ini itu kan harus di-compile. Jadi OBS Studio ini bukan hanya sekedar software untuk recording dan streaming, tapi dia juga adalah compositing software. Nah, kalau lo nge-search di Google, compositing software itu apa sih? Nah, kebanyakan ya adalah ya kayak Nuke, Natron, After Effects. Ya memang software-software yang dibuat ya, di-develop untuk compositing. Tapi OBS juga punya kemampuan itu. Langsung aja kita ke OBS. Ini adalah contoh ya. Di sini gue ada ini cewek kece ini, dan gue mau streaming si mbak-mbak ini. Ceritanya misalnya gue punya ini ya, tim esports, dan ini adalah maskotnya. Nah, gue pengen naro logo maskot gue di sebelah kanan sini. Logo maskot gue, dan gue pengen naro misalnya ada ya efek-efek apalah biar sedikit rame, dan misalnya gue pengen ada lower thirds juga di bawahnya. Kita lihat hasilnya. Bam. Inilah hasilnya ya. Ada si video utamanya, ada logonya, ada lower thirds-nya, dan ada efek-efeknya juga di samping sini. Ini yang gue bilang tadi dengan compositing. Jadi memang mengambil banyak media, dijadikan satu untuk di packaging untuk live streaming atau recording. Dan sebenarnya nggak cuma live streaming dan recording, karena lo juga bisa output video. Jadi hasil lo ini yang ada di program view ini sebelah kanan ini,
Ini bisa lo output juga kalau misalnya lo punya kartu video seperti Blackmagic, Decklink atau apa, tapi sebenarnya lo bisa output juga, klik kanan. Ini lo bisa output kalau lo punya display lain. Ya bisa lo output ke, misalnya gue ada display lagi nih, display 1, output. Nah, kalian bisa lihat ini di sebelah kanan gue, layar kanan gue udah muncul si gambar cewek cantik tadi. Itu kalau misalnya menggunakan colokan HDMI langsung ke monitor lain ya. Kan biasanya video card dari PC itu kan bisa outputnya 1, 2, 3, kadang ya 4 sih biasanya. Nah itu kalau gue output ke HDMI ke layar lain, dengan gue klik kanan tadi, gue bisa output ke layar berikutnya. So, ini bisa berguna kalau misalnya lo mau presentasi. Jadi nggak harus recording atau online. Misalnya lo pengen presentasi, ada seminar atau apa, terus ada LED besar, atau ada kumpul-kumpul apa ya istilahnya, kumpul-kumpul alumni gitu kan, terus mau nunjukin video atau apa tapi yang udah dikompositing dulu, lo bisa output ke layar TV. Nah kalau misalnya situasi yang lebih serius nih, misalnya untuk seminar yang ruangan besar dan LED-nya jauh dan harus pakai kabel HDMI yang panjang. Nah lo misalnya punya PC seperti ini, PC gue ada card Blackmagic Decklink ya, yang bisa output SDI. So gue contohin di sini ada tools Decklink output. Nah ini ada Decklink output, pilih terus di start. Oke. Nah kalau kalian lihat di layar sebelah kanan atas gue ini monitor SDI ya, kelihatan si mbak cantiknya juga udah nongol di situ. Jadi bisa output secara HDMI atau SDI kalau lo punya video cardnya gitu, external apa capture cardnya, lo bisa output juga. So itu tadi OBS untuk compositing ya, untuk compositing dulu. Nah hasil compositingnya itu bisa di live streaming ke Facebook, website, bahkan Instagram juga bisa, ada cara ngehacknya, YouTube, Twitter, semuanya udah kita pernah coba. Tapi dia juga bisa untuk output ya secara on ground gitu, jadi secara kabel lo bisa output juga ke monitor lain. Dan pastinya selain itu juga tadi yang udah ada di websitenya ya, itu adalah untuk video recording. Nah, untuk video recording, udah tinggal tekan record. Seperti gue bilang tadi ya, ini bukan tutorial untuk gimana caranya record, gimana cara streaming. Ini cuma overview aja apa sih itu OBS. So, dia bisa ngerekam juga ke hard disk lo. Seperti kalau misalnya YouTuber, terus lo pengen ada multi kamera gitu kan, terus pengen semuanya direcord, pengen switching terus direcord ke satu file. Ya udah, lo tinggal record aja menggunakan di sini start recording. Saya kasih contoh aja. Stop recording dan ke foldernya, ini gue udah ada folder OBS dan di sini sudah ada rekaman yang tadi ya 1, 2. So di play ini juga sudah muncul sesuai layout yang tadi. Sebentar ya recordnya. Oke ya, kira-kira begitu. So OBS, Open Broadcast Software, intinya adalah software untuk compositing, live streaming, recording, dan projecting ya, untuk project ke layar via HDMI atau SDI, dan pastinya free untuk selamanya, gratis. Makanya lo harus, kalau lo dalam dunia broadcast atau content creator dan semacamnya, ataupun sekarang yang lagi rame adalah live streaming untuk e-sports, makanya lo harus tahu semua yang bisa OBS lakukan. So, on the next video, gue akan ngebahas gimana, gue gak tahu sih gue akan mulai dari mana. Pokoknya gue akan ngebahas gimana caranya live streaming, interface-nya, tombol-tombolnya di OBS ini apa aja sih, artinya, fungsinya apa aja. So, stay tune terus, subscribe di Enfalme Studio, karena kita akan selalu menyediakan konten-konten educational tentang live streaming, broadcast, video production, dan sebagainya, dan gratis juga. So, thank you for watching. Bye!